kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Forkopimda Kendal, Komandan Kodim 0715 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Letu Intoha, dan Kapolres Kendal yang diwakili oleh Kasat Lantas Polres Bapak AKP Panji Yugo Putranto, dan juga yang kami hormati ini para kepala OPD yang berkesempatan hadir, yang mungkin sekaligus juga dari anggota Sakabal Rekso. Jadi mewakilinya mewakilinya bukan OPD terkait, tetapi sebagai anggota Sakabal Rekso Forkopimcam Siboli. Ini ada Pak Camat Singorojo, Pak Camat Limbangan, Pak Camat Boja, lengkap nih ini berarti. Kemudian dari Pak dan Ramil dari Siboli juga, Pak Kapolsek mungkin atau yang mewakili, dan juga Ketua Paguyuban Desa Kecamatan Siboli hadir. Oh iya, siap. Kepala Desa Boja Bapak Raufik, dan Dewan Pimpinan Sakabal Rekso Kendal atau sebutannya Presiden. Wah, ini Presiden istimewa, Bapak Bayu Adi Pamungkas beserta seluruh pengurus dan anggotanya yang selalu kita banggakan bersama. Kemudian para tokoh masyarakat, para tamu undangan, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada kegiatan ini disebut namanya touring family wisata dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, tentunya merupakan kebahagiaan buat kita bersama. Malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan, kegembiraan, kemeriahan yang sungguh luar biasa, yang tentunya harapan kita semuanya Sakabal Rekso akan terus berjalan seperti saat ini dengan kekompakan dan kesulitan semuanya, hal-hal yang positif. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, tentunya kami pemerintah Kabupaten Kendal berharap dengan adanya lembaga, organisasi, komunitas, paguyuban, kelompok yang terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mempunyai tujuan, yang memberikan kemanfaatan, dan tentunya tujuan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kendal. Sekaligus kami juga pada kesempatan malam hari ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sakabal Rekso yang telah meneladani membentuk komunitas yang sungguh luar biasa ini. Bapak Ibu, Kabupaten Kendal tentunya pada saat ini kita berharap untuk terus mengalami kemajuan, dan itu semuanya tentunya tidak bisa kami wujudkan sendiri, tetapi tentunya kolaborasi sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk dari Sakabal Rekso ini. Dan alhamdulillah capaian pembangunan Kabupaten Kendal di 2025 ini termasuk
mengembirakan, di mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 ini tertinggi di Jawa Tengah, mencapai 8,84%, tertinggi di Jawa Tengah. Dan tentunya keberhasilan ini atas seluruh sinergitas kolaborasi kerjasama semua masyarakat Kabupaten Kendal dan hal-hal yang lain untuk kondusivitas wilayah utamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan yang lainnya, karena Kabupaten Kendal termasuk kabupaten yang insya Allah akan terus kondusif karena atas sinergitas kolaborasi kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, termasuk juga ini Kabupaten Kendal tahun 2025 kembali menorehkan prestasi untuk capaian investasi yang tertinggi lagi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 15,84 triliun, dan itu melebihi target, sama mengulang kembali seperti 2024. Dan tentunya ini semuanya juga hasil kerja keras kita bersama. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin menurun, kemudian angka kemiskinan juga semakin menurun, dan itu semuanya tentunya salah satunya kuncinya juga karena adanya kondusivitas wilayah yang selalu terjaga di Kabupaten Kendal ini. Kabupaten Kendal ini termasuk geliat industrinya yang sedang dilirik dengan adanya kawasan industri, dan alhamdulillah ini kawasan industri Kendal yang telah ditetapkan menjadi KEK sejak 2016 ini terus menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, di mana tahap pertama sudah habis terjual, kemudian ini sedang berproses tahap kedua, dan kemudian ada lagi sedang berproses kawasan industri silver, yaitu yang ada di wilayah Patebon. Dan tentunya harapan kita semuanya dengan adanya kawasan industri ini, kita semuanya mendukung untuk mensukseskan, walaupun tentunya beberapa ada yang menyebabkan dampak sosial, dampak lingkungan, tetapi semua permasalahan itu apabila kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, insya Allah tentunya akan bisa kita carikan solusinya. Karena tentunya kemajuan industri ini juga bisa dijadikan potensi untuk perkembangan kemajuan pemerintah Kabupaten Kendal. Dan harapan kita tentunya kita semuanya mari bersama-sama, termasuk juga untuk mensukseskan apa yang menjadi program yang ada di Kabupaten Kendal. Salah satunya untuk Kendal Cerdas, kami juga berharap untuk Saka Bahurso ini juga untuk ikut mensukseskan kegiatan Kendal Cerdas ini. Harapan kita tentunya agar supaya peningkatan SDM yang ada di Kabupaten Kendal, kita berharap adanya akses pendidikan yang luas dan inklusif, serta tentunya nantinya akan membuka peningkatan kinerja pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal, akan semakin meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Kendal. Harapan kita tentunya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kendal, kita berharap agar dari masyarakat Kendal yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kendal tersebut. Tetapi apabila untuk peningkatan SDM-nya tidak bisa kita wujudkan, terkadang ini nanti kalah saing dengan SDM yang dari luar Kabupaten Kendal. Oleh karena itu kami tentunya berharap untuk program Kendal Cerdas ini, utamanya yang untuk peningkatan SDM, kita bersama-sama mewujudkan bersama.
Kemudian untuk Kendal sehat, ini yang terkait akses kesehatan untuk semua masyarakat Kendal, yaitu adanya peningkatan sarana prasarana kesehatan. Dan kemudian Kendal Cekatan, ini terdiri dari 3 program, yaitu teknologi informasi untuk integritas pelayanan publik, termasuk ini anggota-anggota yang ada di Saka Bahu Rekso, banyak yang dari ASN, kemudian dari kepala desa, TNI Polri. Tentunya ini semuanya kan yang termasuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tentunya kami berharap integritas pelayanan publik ini akan bisa ditingkatkan. Kemudian juga kita berharap untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Insya Allah untuk Saka Bahu Rekso tentunya ini juga akan sangat memberikan kontribusinya kepada pemerintah daerah, karena banyak sekali anggotanya yang termasuk langsung berhubungan di birokrasi tersebut. Kemudian juga perintisan integrasi moda transportasi antar wilayah, di mana di Kabupaten Kendal ini karena secara geografi ini memang sangat beragam, ada yang masih wilayah pegunungan yang tentunya jangkauan transportasinya ini masih membutuhkan saya minum dulu ya. Seminggu ini baru terkena batuk, kayaknya masih belum tuntas. Amin. Ya Bapak Ibu, kemudian program yang lainnya ada Kendal Mantap. Ini program utamanya ada peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar, di mana juga wilayah Kabupaten Kendal karena secara geografis memang kondisinya seperti ini, apalagi terutama di wilayah Selokatong dan Siboli, ini banyak sekali infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian kita, pembangunan. Dan apalagi untuk saat ini hampir setiap hari itu kami menerima surat dari Pak Camat dari Pak Camat Siboli, Pak Camat Selokatong, menyampaikan kebencanaan. Saya sudah menandatangani SK kebencanaan, ini banyak sekali. Terakhir ini kemarin dikirimin video di peron ya itu. Peron apa peron. Banyak sekali wilayah-wilayah yang karena bencana ini membutuhkan perbaikan dari kita. Dan kemudian termasuk juga untuk revitalisasi infrastruktur perkotaan, karena Kabupaten Kendal sebagai penyangga ibu kota provinsi, tetapi memang untuk penataan perkotaannya ini masih sangat dibutuhkan, masih jauh dari harapan kita. Di kota Kendalnya pun juga masih terlihat belum ada daya tarik yang signifikan. Gitu. Kemudian termasuk juga untuk penanganan banjir lokal, ini juga merupakan perhatian kami, dan kami tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, karena tentunya banyak sekali kewenangan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kendal ini merupakan kewenangan dari provinsi. Kami di pemerintah kabupaten hanya bisa menggunakan APBD hanya untuk OP saja, untuk perawatan. Tetapi apabila ada tanggul-tanggul yang jebol, itu kami tidak bisa menggunakan APBD untuk pembangunan, karena itu termasuk belanja modal, sehingga tentunya nanti apabila dari kami yang membangun nanti tidak akan tercatat di aset Mas Bayu. Sehingga tentunya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan yang
melakukan perawatan-perawatan. Insya Allah ini di tahun 2026 ini kami khususkan ada terus anggaran untuk normalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kendal, walaupun tentunya juga tidak bisa secara maksimal karena kita ketahui bersama kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kendal ini termasuk se-Indonesia, termasuk juga ini anggota Sakabarikso kan banyak sekali yang dari Bapak Kepala Desa juga sekarang merasakan bagaimana kondisi keuangan di pemerintah desanya, adanya pemotongan malah lebih parah nih dibanding kabupaten. Kalau kabupaten hanya berapa persennya, tetapi kalau di desa itu 70%, sehingga tentunya ini membutuhkan pokoknya perjuangan yang luar biasa ya, survival agar supaya di tengah keterbatasan keuangan, tetapi pemerintah desa harus terus membangun desanya, karena Bapak Ibu Kepala Desa tentunya sudah diberikan amanah untuk memimpin. Otomatis walaupun kondisinya memang bisa dirasakan tidak sesuai harapan, tetapi harus terus karena mempunyai kewajiban untuk membangun desanya. Harapan kita semua tentunya kita nanti akan bisa meningkatkan PAD masing-masing dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing. Kami pun tentunya di pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga terus berupaya untuk meningkatkan PAD agar supaya bisa membantu untuk pelaksanaan program pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Tetap semangat untuk kita semuanya, tetap optimis untuk pembangunan di wilayah masing-masing. Kemudian ada program Kendal JOS ini untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Harapan kita semuanya tentunya seluruh elemen masyarakat juga terlibat di dalam proses pembangunan daerah, termasuk dimulai dari Musrenbangkes. Kita berharap peran serta tokoh masyarakat, kelompok yang ada di seluruh desa dilibatkan, tentunya berharap agar supaya mereka bisa memberikan masukan, usulan yang baik untuk pembangunan di wilayah masing-masing. Kemudian juga ada pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Kabupaten Kendal alhamdulillah ini termasuk sektor, berbagai sektornya ini cukup lengkap ya. Ada perikanan tangkap, kemudian juga budidaya ikan tawar, kemudian juga pertanian juga cukup menjadi andalan kita. Kemudian UMKM juga luar biasa, pariwisata juga, industri juga. Insya Allah dengan banyaknya potensi yang ada, apabila kita optimalkan, insya Allah nanti akan memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Kemudian kami juga berharap nantinya ada optimalisasi BUMD. Ini ada yang anggota Sakabarikso, ada yang ikut di sini ya. Oh siap ya. Termasuk nantinya kami ada optimalisasi BUMD, karena tentunya nanti akan membantu untuk peningkatan PAD kami. Seperti contoh untuk PDAM, kami berharap tentunya di tengah keterbatasan penyertaan modal dari kami tetap berharap untuk terus mengoptimalkan dengan terobosan seperti contohnya kerjasama dengan atau mungkin KPBU ya, karena harapan kita untuk BUMD nantinya akan terus ditingkatkan. Kemudian salah satu contoh yang lagi farmasi itu kami dorong untuk juga menjadi pedagang besar farmasi, agar supaya nantinya juga bisa menyuplai
puskesmas, kemudian juga apotek yang ada di seluruh Kabupaten Kendal, dan di klinik-klinik. Harapan kita tentunya nanti juga untuk PT Farmasi akan semakin maju. Begitu juga dengan BUMD yang lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal. Kalau dengan demikian tentunya harapan kita semuanya adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Kemudian ada program Kendal Milenial, ini penyelarasan program pendidikan vokasi dengan industri. Kita berharap penyediaan lapangan yang ada di kawasan, di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal ini berharap akan SDM yang ada di Kabupaten Kendal yang akan bekerja di sana. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kita sudah mengetahui bahwa Saku Bau Rekso ini merupakan komunitas masyarakat yang telah memberikan warna tersendiri, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi perkembangan organisasi yang ada di masyarakat di Kabupaten Kendal ini. Dan kami berharap melalui kegiatan pada hari ini tentunya kita semuanya akan dapat terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan semangat yang tinggi demi tercapainya Kabupaten Kendal yang beribadat, berdikari, dan tentunya akan semakin sejahtera. Dari keanggotaan berbagai status, berbagai latar belakang, dan ternyata saya baru tahu malam ini kalau ternyata anggotanya ada yang dari luar Kendal. Semoga tentunya ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kami berharap tentunya untuk Saka Bau Rekso ini untuk terus tingkatkan citra positif. Amin. Bahwa komunitas Saka Bau Rekso ini bukan hanya tentang hobi motor-motoran saja dan kumpul-kumpul ngopi-ngopi yang tidak memberikan kemanfaatan, tetapi kami berharap untuk Saka Bau Rekso ini selalu memiliki nilai positif yang tersendiri dan tentunya dengan kemanfaatan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Tentunya berharap juga terus mengangkat kearifan lokal masing-masing, apalagi di wilayah Kabupaten Kendal ini tentunya juga dari berbagai karakter ya berbeda-beda di masyarakat nelayan, kemudian yang di wilayah Kendal Kota, terus kemudian di wilayah atas. Tetapi dengan adanya organisasi yang positif ini harapannya akan bisa menyatukan dengan persepsi yang sama, yang selalu berkegiatan, mempunyai program-program yang positif yang mendukung untuk pemerintahan Kabupaten Kendal, tentunya nanti untuk kemajuan Kabupaten Kendal. Karena tentunya apabila Kabupaten Kendal ini nanti semakin maju, akan kembali kepada kita semuanya, masyarakat Kabupaten Kendal. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mohon maaf karena sebetulnya ingin ikut sampai selesai karena berada di tengah-tengah Bapak Ibu anggota Saka Bau Rekso ini merasakan kedamaian, kenyamanan, keamanannya terjaga karena ada dari TNI Polri juga anggotanya luar biasa. Tetapi mohon maaf karena ini saya sudah dijemput ini sama Bu Intan, ada kegiatan di dusun apa Mbak? Dusun Kaligidang, Desa Kliris, dan alhamdulillah ini yang malam kedua tiga ini berdekatan sehingga masih bisa dua-duanya. Kadang-kadang satu di Boja, satu di Kangkung, dan satu di mana atas ya di Patean. Itu biasanya saya harus milih satu, tapi ini tadi sebelum di sini ada di bawah di Kendal masih bisa sebentar, kemudian di Boja, dan alhamdulillah lanjut di Kliris.
Ini Bapak Ibu semuanya, semoga Sare Sehal pada hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita bersama, dan semoga semakin meningkatkan jalinan silaturahmi di antara seluruh anggota Saka Bayu Rekso, dan tentunya nanti akan memberikan semangat kita bersama untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kendal tercinta ini. Terima kasih, semoga semuanya selalu diberikan keselamatan, kekuatan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya setiap niat baik kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya selalu diberikan kemurahan rezeki yang berlimpah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.